Halo teman-teman, di video kali ini kita masih tetap di tingkatan yang ketiga, tapi di sini kita akan bahas mengenai satu prinsip yang terakhir dan juga mengenai cost constraint. Disimak baik-baik ya. Oke, jadi selanjutnya yaitu prinsip keempat adalah full disclosure principle atau yang biasa kita kenal itu prinsip pengungkapan penuh. Jadi prinsip ini tuh gimana sih ya? Jadi prinsip ini atau prinsip pengungkapan penuh ini memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi gitu. Nah, prinsip ini itu disediakan melalui apa aja? Jadi prinsipnya ini disediakan melalui laporan keuangan, kemudian catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan, sehingga para pengguna informasi akuntansi itu bisa melihatnya di laporan keuangan, kemudian catatan atas laporan keuangan dan juga informasi yang biasa ditambahkan gitu. Oke, kan tadi sudah dibahas ya tentang prinsip-prinsipnya. Kemudian kita masuk ke cost constraint atau kita bisa dalam bahasa Indonesianya itu batasan biaya. Jadi di sini tuh pengertiannya apa sih? Kenapa harus ada batasan biaya gitu? Nah, jadi di sini perusahaan itu harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Jadi logikanya gini, kita dapat mendapatkan manfaatnya itu sebanding dengan biaya yang kita keluarkan untuk membuat informasi itu atau tidak gitu. Nah, di sini juga dijelaskan badan pembuat aturan atau badan pemerintahnya itu menggunakan analisis biaya. Nah, di sini itu manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan informasial mereka gitu. Jadi badan aturannya itu dia itu harus menggunakan analisis tertentu agar manfaatnya itu bisa ditelusuri atau diteliti. Nah, untuk membenarkannya ini di sini ada wajib pengukuran atau pengungkapan tertentu. Nah, manfaat yang dianggap diperoleh itu juga harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengannya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya, perusahaan itu kan mempertimbangkan antara biaya penyediaan informasi terhadap terhadap manfaatnya. Nah, di sini agar dianggap benar, maka pengukurannya yaitu manfaatnya harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengan informasi yang dikeluarkan begitu. Oke, kemudian setelah kita mengetahui apa cost constraint, nah sekarang kita tentukan nih apa klasifikasi transaksi itu dikatakan material atau transaksi itu dikatakan tidak material. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Nggak contoh soal sebenarnya, contoh pernyataan gitu. Nah, di sini itu ada Blair Company. Di sini telah melaporkan tren pendapatan yang positif itu selama 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun ini perusahaannya tuh mengurangi beban piutang tak tertagihnya untuk memastikan tahun pendapatan positif lainnya. Nah, dampak penyesuaiannya ini sebesar 3% dari laba bersihnya. Nah, terus kita ambil contoh kedua nih, yaitu Hindi SA memperoleh keuntungan sebesar 3,1 juta dolar dari penjualan aset pabrik dan kerugian 3,3 juta dolar dari penjualan investasi. Ia memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian bersih karena efek bersihnya dianggap tidak material. Pendapatan Hindi SE untuk tahun ini adalah 10 juta dolar. Nah, kita bisa simpulkan dari pernyataan ini mengapa dikatakan material, karena di sini ada nominalnya atau tertulis jelas yang dibahas adalah nominalnya, bukan praktiknya atau prinsipnya atau penggunaan aturan untuk penyusunan laporan keuangannya. Nah, tadi kan itu contoh secara materialnya. Kemudian ini adalah contoh tidak materialnya. Contohnya ini dari Demon SPA. Membebankan semua perlengkapan modalnya itu di bawah 2
$1.500 atas dasar tidak material. Nah, perusahaan telah mengikuti praktik ini selama beberapa tahun. Ini kenapa dikatakan tidak material? Karena yang dibahas di sini itu bukan nominalnya, tetapi dalam pernyataan ini perusahaannya itu menjelaskan telah mengikuti praktiknya atau caranya atau bisa dikatakan sebagai prinsipnya. Sedangkan dua contoh di atas itu menjelaskan nominalnya, berapa nominal yang diperoleh, kemudian sebesar berapa persentasenya, maka itu disebut dengan material. Sedangkan ketika menjelaskan tentang prinsip, cara perhitungan, atau bisa dikatakan kayak praktiknya sudah mengikuti berapa lama, itu bisa dikatakan tidak material begitu. Oke, jadi pembahasan kita untuk conceptual framework itu sudah selesai. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan dan juga sudah berusaha memahami, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang kita bagi atau yang kita sharingkan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.